Great. Tema pada hari ini adalah The Grace that Transforms Criminals into God's Tool. Anugerah yang mengubah penjahat menjadi alatnya Tuhan. Alright, teman-teman yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya tidak datang untuk mengingatkan masa lalu Anda. Saya datang untuk berbicara tentang masa depan Anda. Banyak orang berkata, hidup saya sudah hancur, nama saya sudah rusak. Saya tidak mungkin dipakai Tuhan karena kalimat ini tidak alkitabiah memang. Karena Alkitab mencatat satu nama besar. Siapa dia? Saulus. Semua orang tahu cerita Saulus ya. Seorang penganiaya, penghujat dan pembunuh pengikut-pengikut Kristus dan pembunuh orang percaya ya. Tapi ketika ia berjumpa secara pribadi dengan kemurahan Tuhan, hidupnya berbalik total. Alright, 1 Korintus 15 ayat 8-10 mencatat ya. Paulus berkata, aku yang paling hina karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang ini. Teman-teman, Paulus tidak menyangkal masa lalunya, tapi ia juga tidak hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Ia berkata, kasih karunia itu tidak sia-sia. Artinya apa? Anugerah bisa disia-siakan. Masuk penjara tidak otomatis mengubah orang. Yang mengubah orang adalah perjumpaan pribadi, perjumpaan yang sejati dengan Yesus. Tuhan ini tidak terkejut dengan dosa-dosa Anda. Mungkin ada di antara Anda yang berpikir, dosa saya terlalu berat, saya terlalu kotor, terlalu najis, Tuhan tidak mau lagi. Teman-teman, kalau Tuhan bisa mengubah seorang Saulus, dia juga bisa mengubah Anda. Tapi dengar baik-baik ya. Perhatikan saya ke depan. Tuhan tidak hanya mau mengampuni, dia mau mengubah karakter. Dia tertarik akan karakter Anda. Masalahnya hari ini bukan kurang pengampunan, tapi kurang pertobatan sejati. Karena banyak orang yang mau lepas dari hukuman, tapi tidak mau lepas dari dosa. Ini masalahnya. Yesus tidak pernah berkata, ikut aku, hidupmu pasti nyaman. Enggak, Yesus berkata, Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Teman-teman, ya, mengikut Yesus bukan sekedar ganti agama. Mengikut Yesus artinya apa? Berhenti menyalahkan orang lain, berhenti membenarkan diri sendiri, berani bayar harga untuk hidup benar. Penjara bisa saja mengurung tubuh Anda, tapi hanya Yesus yang bisa membebaskan hati Anda. Teman-teman, perhatikan. Your past may explain you, but it doesn't have the right to define you. Masa lalu Anda mungkin menjelaskan siapa diri Anda, tapi tidak berhak menentukan masa depan Anda. Dan ini khusus untuk teman-teman yang ada di penjara ya. Grace takes prisoner into witnesses. Anugerah mengubah narapidana menjadi saksi Kristus. Pertanyaannya ya teman-teman, apakah Anda mau benar-benar berubah atau hanya ingin cepat keluar dari masalah? Ini persoalannya. 2. Bagian hidup apa yang masih Anda pertahankan, padahal Tuhan minta untuk Anda lepaskan?
Renungkan dengan jujur di hati Anda masing-masing. Tulis di kolom komentar ya. Jadi pesan moralnya, masa lalu bukan akhir cerita Anda. Anugerah Tuhan selalu memberi kesempatan yang baru. Pertobatan sejati menghasilkan perubahan karakter. Tuhan mencari hati yang mau dibentuk, bukan yang sempurna. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini dan renungkan masing-masing ya, jawaban Anda. 1. Apakah Anda sungguh-sungguh menyesali dosa atau hanya menyesali akibatnya? 2. Karakter lama apa yang harus mati supaya hidup baru bisa lahir? 3. Jika Anda bebas nanti, bebas dari penjara ya. 3. Hidup seperti apa yang Anda mau jalani? Terakhir, apakah Anda mau dipakai Tuhan walaupun lewat proses yang menyakitkan? Jadi closing statementnya teman-teman, Saulus masuk sejarah sebagai penganiaya. Paulus masuk sejarah sebagai pemberita Injil. Yang membedakan bukan latar belakangnya ya. Dengar baik-baik. Yang membedakan adalah respon terhadap anugerah. Tuhan tidak bertanya seberapa rusak masa lalu Anda. Tuhan bertanya, apakah Anda mau berubah hari ini? Bukan besok, bukan minggu depan, hari ini. Apakah Anda mau berubah? Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang masih bekerja sampai hari ini. Ampuni dosa kami, ubah hati kami, dan bentuk karakter kami. Kami mau membayar harga untuk hidup benar. Pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika YouTube ini, video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman juga bisa diberkati, agar teman-teman juga mengubah karakternya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.